Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau review atau mau cerita pengalaman saya pakai air fryer merek non Taus, merek Cina gitu ya. Nah, ini saya beli waktu 11/11 kemarin, jadi saya udah pakai selama 2 minggu. Cuman kalau kalian udah pernah nonton video saya sebelumnya, mungkin udah tahu tipe video saya seperti apa. Di sini nggak ada demo masak ya, karena saya sempat ngelihat beberapa komen, banyak sih sebenarnya, yang ngasih saran ke saya kalau misalnya mau videonya bagus dan mau banyak subscriber itu, kalau misalnya review barang ya bikin video saat mencoba barangnya. Cuman mungkin udah banyak yang lakuin itu, dan tipe video saya nggak kayak gitu. Tipe saya full, saya cerita soal pengalaman saya, karena ini adalah rangkuman apa yang saya rasain selama penggunaan produk selama 2 minggu kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau cari, mungkin nanti kalau saya ada bikin resep sesuatu, mungkin nanti saya akan bikin di video terpisah kalau masak pakai ini. Cuman di video ini saya cuma akan cerita doang gitu. Oke, saya lanjut ke spesifikasi produk, mungkin dikit aja. Saya nggak terlalu detail, yang jelas yang saya bilang cuman yang saya perhatiin aja. Setelah penggunaan pertama, saya ngerasa kabel yang segini, saya belum ukur sini berapa senti, tapi dengan kabel segini ini menurut saya kependekan. Karena saya kalau oven itu, saya kan udah punya oven sebelumnya, itu dia saya tinggal apa sih namanya, ovennya stay di sana saat saya pakai maupun nggak pakai, ovennya tetap stay di sana. Nah, saya pengennya ini air fryer juga seperti itu, jadi saya taruh terus stop kontak ada di sampingnya, kayak dia di situ aja terus gitu, apa standnya dia. Saya pengennya gitu, tapi dengan meja yang saya punya itu, ini tuh kependekan, jadi setiap kali saya mau pakai saya harus nurunin apa, naikin ke apa atas tempat yang agak tinggi supaya ini bisa nyolok di stop kontak. Karena menurut saya sih ini kependekan ya, tapi balik lagi ke penggunaan masing-masing. Kayaknya sih yang punya oven atau elektronik lain tuh dia lebih panjang daripada ini, kecuali blender ya, nggak tahu sih. Pokoknya menurut saya ini kependekan, tapi nggak apa-apa. Terus kalau biasanya kalau kalian saya dulu nyari video soal air fryer, pasti saya tanya berapa watt si air fryernya ini gitu. Nah, ini di boxnya maupun di sini tertulis 1000 watt. Di situ ada modelnya, terus voltage-nya, powernya 1000 watt, frekuensi 50 Hz kayak gitu. Tapi saya ada dari 1000 watt ini sebenarnya saya agak ragu-ragu awalnya membeli yang ini, karena 1000 watt itu udah termasuk daya yang tinggi banget tuh. Karena di sini listrik saya cuma 1300, dan yang nyala 24 jam itu kan kulkas kan pasti nyala, itu sekitar 60 sampai 80 watt. Terus AC itu kan 330 watt. Saya udah pernah juga review AC saya di video sebelumnya. Nah, itu kalau ditotalin aja AC sama ini kan udah lebih dari 300, udah lebih dari 400 watt. Sedangkan daya saya di kontrakan ini cuman 1300 watt. Jadi kan logikanya saya mikir, kalau saya pakai air fryer, pakai air fryer ini, paling enggak saya harus matiin AC. Tapi saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu hitung-hitungannya gimana, saya bisa pakai AC, kulkas, dan masak pakai air fryer secara bersamaan tanpa listriknya ngejepret kayak gitu. Saya nggak tahu, jadi sebenarnya ini tuh dia berapa watt, berarti yang jelas di bawah 1000 watt kayaknya. Saya nggak ngerti apakah itu efisiensinya si air fryer ini atau efisiensinya si AC saya. Kenapa saya bilang agak kaget sih sebenarnya ini, dan kaget tapi agak seneng gitu loh, happy, karena ketika penggunaan si air fryer ini hawa dapur itu langsung jadi panas. Dia di body dia panas sih, tapi kan kita kan nggak megang dan ya,
panas sih, saya sentuh-sentuh gitu panas, tapi hawanya itu sama aja kayak pakai oven, bahkan lebih hawa dapur lebih panas daripada pakai oven. Oh ya, di sini suhu maksimalnya itu 200 derajat Celcius sama timernya sampai 30 menit. Dia punya tipe timer yang kayaknya sama oven yang saya punya, oven advance itu. Jadi dia bunyi tik 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 kayak gitu juga saat diputar, dan saat selesai masak dia akan bunyi ceketing gitu, ada bunyinya. Terus dia ada juga lampu indikator di sini. Nah, tapi dia itu kan apa namanya, saya pikir tadinya lampu indikator tuh kan nyala ketika dia masak kayak gitu kan, tapi enggak. Misalnya saya masaknya 15 menit nih pakai ini, saya masak 15 menit, di menit keberapa itu dia mati aja ininya, lampunya. Dia kayak lampu setrikaan. Pernah nggak kalian pakai setrikaan tuh, ketika dia udah panas dia kan mati lampunya, tapi dia masih hangat gitu kan. Ntar kalau berkurang panasnya dia akan nyala lagi. Kalau setrikaan kan gitu. Saya pikir, saya nggak tahu saya benar atau salah, saya pikir lampu ini mirip sama lampu setrikaan itu. Tapi ketika masih dalam keadaan masak dan lampu ini mati, tapi kipas yang di dalamnya masih nyala karena kedengaran suara kipas. Dan saya lihat juga di buku panduannya itu, kalau misalnya saat dinyalain kipasnya nggak bergerak, itu jangan dilanjutin atau dicabut aja, itu bahaya. Jadi ketika kita masak, kipasnya itu kita harus pastikan kipasnya nyala kayak gitu. Sebenarnya buku panduan yang di dalam ini, buku manual yang didapat sama buku resep yang didapat di dalam boxnya itu semua dalam bahasa Cina. Karena ini merek Cina. Saya juga di sini nggak ada, kayaknya saya belum tahu service centernya kayak gimana. Jadi bener-bener gambling beli ini karena saat itu lagi sale dan lagi murah. Terus saya beli aja karena murah, dan dengan mengambil risiko kalau rusak ya udah, mungkin nasib saya jelek kayak gitu. Mungkin nggak semua orang mau beli elektronik dengan segambling itu, cuman dalam 2 minggu ini dia belum ada masalah apa-apa, syukurnya kayak gitu. Dan satu lagi, kenapa saya berani ngambil yang ini padahal nggak ada garansi, terus mereknya Cina, nggak sayang apa uangnya kalau misalnya seminggu dipakai rusak kayak gitu, dan belinya online lagi. Pertimbangan saya adalah karena saya pernah ngelihat, iseng ngecek di Alibaba, meskipun saya nggak bisa belanja di sana karena saya nggak ngerti cara belanja di Alibaba itu kayak gimana. Cuman saya lihat di sana banyak banget jenis air fryer di Alibaba itu kan produk ngimpor sendiri kayak gitu. Jadi kalian bisa belanja di Alibaba itu, dan minimal berapa produk kalian beli impor ke Indonesia, terus kalian bisa nempelin label kalian sendiri, dia yang bikinin kalian mau warna apa itu bisa. Jadi saya nggak terlalu fanatik sama brand, cuman kalau misalnya kalian mau cari yang ada brandnya kayak Xiaomi, Mito, mungkin itu plusnya ya adalah kalian punya garansi gitu. Terus saya, karena saya ambil yang murah, saya nggak punya garansi dan saya mengambil resiko itu, ya udahlah gitu. Lanjut, kalau untuk penggunaannya saya suka banget karena saya nggak tahu ternyata goreng ayamnya bener-bener bagus. Saya bakal cerita dari apa aja yang udah pernah saya buat dengan benda ini. Yang pertama itu ada nugget, itu paling standar karena saat barang ini datang yang ada di kulkas adalah nugget. Nugget saya masak itu, oh ya, ini kapasitas 1000 watt tapi ininya kecil banget ya. Tapi menurut saya ya cukup lah buat saya. Untuk kalian yang saya nggak tahu sih, tergantung kebutuhan. Ini tuh ukurannya 2 liter, 2,6 liter kalau nggak salah ya, 2,6 liter. Kalau paha ayam itu dia muat cuma 3. Terus kalau nugget yang waktu itu yang saya punya nugget stick gitu, itu muat 8 biji. Dan kalau nugget itu saya 12 menit udah jadi dia, dan udah crispy, udah anget, enak banget. 12 menit kalau nugget yang beli di supermarket. Alias nugget itu kan yang dibeli di supermarket itu kan kalau nggak salah itu udah mateng, udah setengah mateng lah, udah dikukus kayak gitu. Itu 12 menit dia udah jadi. Tapi saya sempet juga
berapa hari yang lalu bikin nugget sendiri. Jadi dari daging ayam itu saya giling, kasih tepung, terus dikasih coating kayak gitu, dibentuk. Itu kan dari ayam mentah tuh, saya nggak kukus lagi. Saya langsung masukin ini. Itu bikinnya selama 17 menit itu udah jadi. Kayak 17 atau 18 menit itu udah mateng dan udah crispy dia udah, karena saya pakai baking soda juga dia agak kembung gitu. Itu hasilnya bagus banget, jadi nggak ada masalah ketika bikin si nugget. Lanjut saya bikin ubi. Ubi ini adalah salah satu yang nggak berhasil karena karena dia kapasitasnya kecil banget dan nggak bisa dipenuhin. Jadi satu ubi utuh itu sempet saya bikin, cuman saya nggak ada videonya. Saya taruh dan karena saya pengen sarapan ubi waktu itu, tapi kan karena ada suami saya juga, satu ubi itu kan nggak cukup, jadi saya bandingin barengan sama rebus. Jadi ubi rebus saya barengin masak sama ubi panggang air fryer dengan waktu yang sama, sekitar 25 menit kalau nggak salah. Si ubi air fryer itu belum lembut, tapi yang direbus itu udah lembut. Jadi saya nggak tahu ya, menurut saya kalau ubi itu lebih oke nggak terlalu oke di air fryer. Mungkin oke, tapi butuh waktu lebih lama untuk dia jadi lembut kayak gitu. Saya nggak berhasil masak ubi di air fryer. Lanjut, satu lagi yang saya gagal waktu itu adalah tempe mendoan. Tempe mendoan kan itu pakai tepung. Ketika saya masukin ke sini dan saya masak sekitar 10 menit, itu dia berubah menjadi ketela keripik tempe. Jadi tempenya kayak tepung yang tadi melumurinya, yang tepung mendoan itu kan warnanya putih, tapi karena isi air kan dia jadi kayak putek pucet gitu. Terus ketika habis keluar dari air fryer itu tuh jadi kayak putih kayak tepung lagi, kayak tempe kering yang dilapisin tepung, tapi itu mateng dan itu enak bisa dimakan. Tapi ininya nggak banget, apa sih namanya, visualisasinya kurang bagus. Jadi kayaknya tuh sayangnya yang salah, karena saya sempat cari lagi gimana cara memasak tempe mendoan di air fryer. Itu ternyata harus di coating lagi atau di spray pakai minyak kayak gitu. Saat itu saya nggak pakai minyak sama sekali, jadi cuma tempe. Saya lumurin tepung mendoan, terus saya taruh sini, saya masak belum di bawah 10 menit kalau nggak salah itu. Dan itu udah, tempenya udah matang, tapi ya kayak coating tepung serius, tepungnya jadi kering gitu. Jadi itu fail, mungkin nanti saya akan coba lagi. Dan akhirnya saya balik goreng pakai minyak si tempe mendoannya. Tapi kalau ayam, saya udah coba 2 jenis ayam, yaitu ayam, yang satunya ayam kuning. Biasanya kan kalau bikin ayam kuning tuh diungkep dan baru digoreng kayak gitu kan, biar hasilnya empuk. Cuman masak ayam kuning enak banget di sini karena saya cuman butuh cuci ayamnya. Habis dicuci ayamnya cuman dikasih seasoning, ya pastiin ayamnya dulu kering, terus garam, lada, oregano, kunyit bubuk yang di Saku tuh murah, cuman 2.500. Kunyit bubuk sama ketumbar bubuk yang merek Desaku yang sasetan itu, cuma kasih itu, terus dibejek-bejek. Habis itu oh ya, kasih minyak, ini boleh juga kasih minyak, apa sih namanya, minyak wijen. Tapi saat itu saya kalau nggak salah nggak tambahin minyak wijen, nggak ada minyak apapun. Terus bejek-bejek, taruh di kulkas sekitar 4 jam. Terus ntar tinggal masukin sini, dan muatnya dia cuma 3 ya. Dimasak 30 menit, dan waktu 20 menit itu dibuka terus dibalik ayamnya. Itu jadinya bagus banget ayam kuningnya. Mungkin di akhir video saya akan bikin, kayaknya ada dokumentasinya waktu itu, si ayam kuningnya jadinya
crispy bagus banget tanpa pakai minyak sama sekali. Tapi untuk ayam tepung, ini saya baru banget kemarin bikin. Karena kemarin bikin ini datang dari kulkas, jadi nggak terlalu bagus ya visualnya. Tapi dia crispy-nya sekarang sih udah melempem nih. Tapi dia bagus gitu loh tepungnya. Tapi bikinnya ini agak ribet karena satu harus pakai telur. Saya pernah bikin yang satunya nggak pakai telur, nggak bagus hasilnya. Lumurinnya, coatingnya harus pakai telur dulu, habis itu tepung. Dan agak tricky ya, karena kan pas kita taruh, kan itu dilumurin dulu pakai minyak. Kita taruh, nah dia pas masak itu bagus hasilnya yang atas. Ketika kita mau balik, masalah yang saya temui adalah kulitnya nempel di tepungnya, itu nempel di ininya, di sininya, di sini nempel di sini. Jadi waktu kita balik itu ayam yang bagian di baliknya itu tepungnya udah hilang. Iya, kayak gitu. Jadi tapi hasilnya bagus. Terus yang jadi kelemahan si air fryer ini adalah kita masaknya nggak bisa banyak-banyak dan makan waktu yang cukup lama. Tapi coba bayangin kalian butuh waktu 30 menit untuk masak 3 potong ayam gini doang. Karena saya biasanya masak sekalian setengah kilo itu dapatnya 6 biji kan, 6 biji dapatnya. Jadi saya masak 2 kali di 1 jam. Kalau dibandingin sama oven bisa muat 6-6-nya sekaligus. Tapi hasil juicy dalamnya, lembut dalamnya, matang sampai ke dalam-dalam itu jauh lebih bagus dihasilkan oleh si air fryer ini daripada si oven kayak gitu. Terus kalau oven itu dia mau memuatnya lebih banyak, tapi dia butuh waktu lebih banyak, kayak 15 menit untuk preheat ovennya aja, untuk manasin ovennya aja sebelum ayamnya dimasukin ke dalam oven kayak gitu. Tapi kalau ini nggak usah, karena sebenarnya alat ini, si air fryer ini, saya baca di buku manualnya itu cuman butuh waktu 2 atau 3 menit untuk manasin. Jadi manasinnya pun boleh dimasukin ayamnya sekaligus, nggak perlu dipanasin terlebih dahulu kayak masak di oven gitu loh. Jadi dia lebih hemat waktu. Tapi sebenarnya sama aja sih, kalau misalnya kita masaknya itu ya kali 2, ya tetap waktunya sejam juga kayak gitu. Tapi hasilnya lebih bagus yang ini. Lanjut ke ini di sini nggak ada tombolnya, cuma 2 aja, knobnya 2 doang untuk timer sama si sama si temperaturnya. Saya lebih sering pakai yang 200 derajat Celcius. Untuk ngangetin makanan itu biasanya saya pakai di 200 derajat dengan timernya 5-7 menit. Tadi pagi saya baru aja ngangetin terang bulan alias martabak manis. Jadi dibeli kemarin terus taruh kulkas karena nggak habis. Hari ini diangetin dan hasilnya itu bagus banget. Kenapa saya bilang bagus banget? Karena biasanya terang bulan atau si martabak manis kalau dimakan pagi itu udah nggak enak, udah alot, terus udah berminyak kayak gitu kan. Tapi tadi ketika dimasukin sini, hasil akhirnya itu kulitnya jadi crispy banget, dalamnya masih lembut, bagian dalamnya itu masih lembut dan coklatnya cair lagi kan. Kebetulan saya belinya yang rasa coklat. Oh ya, di sini saat narik ini dia nggak ada tombol sama sekali, cuma ditarik doang. Jadi pakai jempol untuk menggunakan dorong ini kayak gitu. Jadi ketika kalian dalam proses memasak, kalau misalnya masaknya mau balik ayam atau mau apa, itu ketika ditarik dia ininya akan berhenti, kipas angin yang ada dalamnya akan berhenti secara otomatis. Tapi saya nggak tahu mesin pemanasnya berhenti apa enggak, karena timernya masih jalan kayak gitu. Biasanya dia masih panas sih, tapi saya nggak tahu itu nge-pause apa ngematiin, saya nggak tahu. Kemudian ininya ya, saat mencuci di sini tuh, karena ini bentuknya kan lingkaran gitu, sini dia kayak gini. Jadi bagian ininya tuh tajam banget. Ini termasuk ke build quality sih.
Dari jauh build quality-nya sih barang ini kelihatan bagus banget, tapi udah deketin tuh tajam banget dan rawan bikin kalian terluka kalau kalian nyucinya kerasa-kerusuk. Ini tajam banget sih bagian ini, karena dia kan, nah ini tajam kayak gitu. Selain ubi, oh ya saya juga pernah masak kentang, tapi bukan kentang yang beli di supermarket ya, tapi kentang yang beli di pasar yang saya potong sendiri. Jadi itu saya rebus dulu kentangnya, habis direbus, dipotong-potong, habis dipotong direbus, terus taruh udah 7 menit direbusnya, ditaruh kulkas, ditaruh freezer. Masak di sini cuman butuh waktu 12 menit. Dia jadi crispy banget kayak gitu. Masak kentang dia bagus, masak nugget dia bagus, masak ubi saya gagal, masak tempe mendoan saya gagal, masak ayam mateng sampai ke dalam-dalam. Nah, saya punya ini, saya nggak tahu ini benar atau salah, cuman ini menurut saya kalau masak ayam atau kayak gitu lebih baik kalau dia nggak terlalu sering dibuka. Jadi saya cuman sekali aja buka untuk di tengah-tengah itu untuk ngebalik sisi ayamnya aja. Karena menurut saya kalau misalnya sering dibuka gitu malah nggak mateng karena hawa panasnya akan keluar. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi saya lebih suka kalau masak itu biarin aja di dalam, nggak usah terlalu sering begini. Oh ya, saya juga pernah masak buncis. Itu hasilnya enak, tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai tepung. Buncis aja gitu. Sama brokoli. Bukan brokoli, tapi kembang kol. Jadi lihat resepnya yang di orang-orang vegan di YouTube juga saya lihat. Dan itu hasilnya kembang kol jadi kayak kol goreng tapi kayak lebih sehat gitu. Kol goreng. Itu enak juga. Cauliflower. Bahasa kerennya kembang kol. Terus apalagi yang pernah saya masak pakai ini? Ngangetin. So far saya suka banget, asalkan semoga dia nggak rusak. Kalian subscribe aja video ini. Nanti kalau misalnya barang ini ada kenapa-napa, saya akan tulis notes kalau berapa lama barang ini kira-kira rusak. Oh ya, untuk harga sendiri ini kalau nggak salah di marketplace harganya sekitar berapa ya? Sekitar 450 sampai 470 ribuan sebelum ongkir. Cuman saya kan waktu itu dapat ini flash sale sekitar 430 ribuan kayaknya, tapi tetap bayar ongkir gitu. Jadi buat kalian yang lagi mempertimbangkan, saya udah punya oven nih, penting nggak sih saya beli air fryer kayak gitu? Kalau saya bilang sih nggak ada salahnya, karena alasan saya beli ini kan ini teknologi yang agak baru gitu loh. Kalau oven kan udah agak lama. Sebenarnya sebelum beli oven saya ngelihat benda ini harganya 360 ribu, waktu itu masih murah. Cuman yang bikin saya nggak ngambil ini dan malah beli oven karena kayaknya buat kue atau lebih pilihan masakan yang bisa dipakai oven itu lebih banyak saat itu. Cuman saya masih kepikiran, saya akhirnya beli juga. Sama-sama, terima kasih. Oh ya, satu lagi yang pernah saya bikin pakai ini, saya pernah baking. Saya pakai bikin yang instan, apa sih namanya, brownies. Saya bikin brownies 1 cup. Kalian tahu kaleng sarden nggak sih? Jadi saya nyimpenin kaleng sarden dulu, yang habis makan sarden tuh kalengnya nggak dibuang, jadi dicuci, tak simpen. Biasanya buat saya ngangetin makanan di dalam oven, karena saya pernah masukin piring keramik, mangkok keramik ke dalam oven. Saya pikir dia akan tahan gitu kan, ternyata mangkok saya retak dan bocor. Ada juga piring kaca, saat itu saya pikir piring kaca itu tahan panas, tapi piringnya pecah karena saya masukin dalam oven. Jadi akhirnya saya pakai kaleng sarden untuk ngangetin makanan kan, karena itu besi gitu kayak loyang gitu bahannya. Saya pakai itu biasanya kalau masih ada makanan sisa di kulkas, saya ngetin di oven pakai itu gitu biasanya. Tapi itu saya kepikiran bikin yang cake in cup. Kalian bisa cek resepnya di
YouTube juga, saya dapat di YouTube. Sebenarnya itu microwave cake, ya kan? Karena microwave lebih cepet kan ininya. Nah, saya coba di sini. Ternyata dalam waktu 15 menit itu browniesnya jadi. Cuman kayaknya ada deh fotonya, nanti saya taruh di ending video kayak gitu. Ini udah 25 menit videonya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan soal pengalaman lain saya menggunakan si air fryer ini, kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Semoga kalian suka dengan video ini meskipun nggak ada demo masak di sini. Oh ya, kalau kalian suka di like dan di share, siapa tahu ada teman kalian yang lagi galau beli air fryer apa oven, atau udah punya oven beli air fryer atau enggak, beli aja sih. Oh ya, satu lagi yang tadi itu, karena saya amazed banget, kenapa sih saya masih bisa masak pakai ini sama AC sekalian, sama kulkas masih nyala. Itu kalau kalian yang listriknya segini juga mau coba gambling, beli aja sih. Nanti kalau misalnya listriknya ngejepret, jual lagi air fryer. Saran yang sangat membantu. Ayo, untuk dukung channel ini jangan lupa di subscribe, karena saya butuh 1000 subscribers untuk jadiin channel ini channel beneran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.